kawasan Makkah Al-Mukarramah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Makkah Al-Mukarramah adalah inti pusat alam semesta, inti bumi dan berbagai pilihan. Di bumi ini terdapat Ka'bah yang mulia. Ia adalah rumah Allah yang suci, yang pondasi-pondasinya didirikan oleh Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan bahwa ia sejajar dengan Baitul Maqdis, tempat tawaf para malaikat alaihissalam di langit. Adapun tempat ini, ia adalah sumur Zam-Zam yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Hajar radhiyallahu anha dan putranya Ismail alaihissalam. Kita berpindah menuju ke masa keemasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perjalanan yang diberkati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, 18 Rabiul Awal. Beliau singgah di sini di perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian beliau membangun masjid ini, Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Beberapa hari kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju jantung kota Madinah. Lalu beliau sholat Jumat di sini, di Masjid Bani Salim bin Auf yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Kemudian Nabi SAW tiba di jantung kota Madinah. Lalu unta beliau Al-Qaswa menderu di tempat Masjid Nabawi yang mulia. Kemudian beliau dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di rumahnya. Dan hal pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Masjid Nabawi yang mulia. Beberapa bulan kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kamar-kamar untuk istri-istri beliau, para ummul mukminin. Di sini kamar ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kamar ummul mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Di sana kamar Hafsah radhiyallahu anha. Dan setiap kali beliau menikah, beliau akan membangun kamar untuk istri beliau di sini, di timur Masjid Nabawi yang mulia. Dan di sini, di samping kamar Aisyah radhiyallahu anha, terdapat kamar sang penghulu para wanita ahli surga, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat ini terjadinya perang Uhud. Di bawah gunung yang agung ini, Gunung Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Gunung Uhud. Uhud mencintai kita dan kita juga mencintainya. Dan di samping Gunung Uhud di kawasan ini kita dapat melihat Gunung Apungan, Gunung para pemanah. Di gunung inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan pemanah untuk bertahan pada perang Uhud. Dan di sana di arah yang berdekatan kita dapat melihat kuburan para syuhada Uhud radhiyallahu anhum. Adapun gunung itu, dia adalah Gunung Air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Gunung Air. Madinah adalah tanah suci, mulai dari Gunung Air hingga Gunung Mustawa. Adapun garis pemisah itu, ia adalah tempat tinggalnya parit pada perang Ahzab. Panjang parit itu mencapai sekitar 5 km, lebarnya sekitar 9 meter, dan kedalamannya lebih dari 5 meter. Sedangkan di sini, ini adalah kuburan Baqi'. Di sini terdapat sebagian besar kuburan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhu. Dan di sini rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di sana rumah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Adapun kebun itu adalah kebun Bairuha. Di dalam kebun ini ada sumber Bairuha yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatanginya dan meminum airnya. Sedangkan tempat ini, ia adalah Saqifah Bani Sa'idah, tempat pertemuan para pembesar sahabat radhiyallahu anhu untuk bermusyawarah dan memilih khalifah untuk kaum muslimin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam